Ya, selamat datang di acara konten petik pendidikan politik Bawaslu Jakarta Utara. Beli kentang di pasar buah. Selamat datang Ibu Hamida. Terima Apa kabar, kasih. Alhamdulillah Sehat, baik. ya? Nah sebentar, karena saya sudah dikasih pantun, saya juga kompetitif. Oke. Saya nggak mau kalah nih, saya juga punya pantun. Siap. Sirup biji selasi segar rasanya. Terima kasih atas sambutannya. Luar biasa. Gimana Bu, kabar? Alhamdulillah baik. Semoga Ibu dan keluarga diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin. Nah, Ibu Hamida ini Koordit SDM di Bawaslu Jakarta Utara ya Bu ya. Iya, betul. Nah, sebagai salah satu perempuan yang menjabat sebagai komisioner di Bawaslu Jakarta Utara itu, apa pandangan Ibu sih terkait tentang peranan perempuan dalam kepemiluan? Untuk peranan perempuan sendiri, karena saya juga termasuk perempuan yang mendorong partisipasi perempuan masuk di jajaran pengawas pemilu, tentu sangat penting sekali. Mengingat secara penelitian perempuan itu kan memiliki kemampuan yang banyak yang dibutuhkan juga dalam kerja-kerja Bawaslu. Seperti apa contohnya, perempuan punya kata dalam satu hari itu lebih banyak daripada laki-laki. Itu sangat dibutuhkan untuk fungsi-fungsi sosialisasi demi terwujudnya pencegahan dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian perempuan juga memiliki multitasking ya, bisa melakukan pekerjaan dari satu pekerjaan dan pekerjaan lain dalam waktu bersamaan. Itu juga dibutuhkan ketika penindakan dugaan pelanggaran pemilu, yaitu butuh yang cepat, lugas dan tepat ya. Itu bisa dilaksanakan oleh perempuan. Jadi bagi saya tentu peranan perempuan sangat penting sekali untuk mendukung penyelenggaraan proses pemilu yang jujur, adil dan berkualitas. Nah, bicara soal SDM nih Bu, apa saja sih kriteria SDM yang ideal pengawas pemilu? Terus langkah strategi apa saja yang dilakukan Bawaslu Kota Jakarta Utara dalam merekrut SDM pengawas pemilu yang mungkin ya dapat mampu melaksanakan tugas kepemiluan? Untuk kriteria itu pengawas pemilu sendiri harus wajib memiliki SIMP. Apa itu SIMP? S berarti soliditas. Pengawas pemilu harus kompak dalam bekerja sama. Bekerja sama dalam tim sehingga keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakannya itu butuh cepat gitu ya, bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Kemudian yang I itu integritas. Pengawas pemilu harus memiliki perkataan yang selaras dengan perbuatannya, sehingga itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Bawaslu dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang M, mentalitas berarti ya, pengawas pemilu harus memiliki mental baja, karena dinamika politik tentu seringkali terjadi banyak selisih paham gitu kan atas aturan-aturan yang ada. Maka dari itu dia harus siap ketika menangani proses-proses baik itu dugaan pelanggaran pemilu yang betul-betul pelanggaran ataupun yang bukan gitu kan, karena seringkali terjadi salah paham di lapangan. Maka dari itu pengawas pemilu tentu harus memiliki mental yang kuat untuk juga menentukan kebijakan-kebijakan yang cepat. Kemudian yang P terakhir adalah profesionalitas. Pengawas pemilu harus paham terhadap aturan-aturan yang berlaku, baik itu undang-undang pemilu maupun peraturan Bawaslu, sehingga dia bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Itu yang wajib dimiliki oleh SDM pengawas pemilu. Nah, tadi Ibu menyinggung sedikit tentang SIMP ya Bu ya? Iya. Berarti kalau di kepolisian itu di Samsat punya SIM A, SIM B, SIM C, berarti di Bawaslu punya SIM P. Nah, betul sekali itu. Kita juga punya SIM, jadi iya. Nah, sebagai koordit yang membawa SDM nih Bu, sebenarnya tantangan apa sih Bu yang untuk membangun peningkatan SDM pengawasan di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara? Nah itu ya, kalau di Jakarta Utara sendiri, karena kondisi masyarakatnya itu juga keras ya, jadi ini juga karena geografisnya kan panas gitu ya, sehingga masyarakat terbentuk keras. Kita seringkali lihat seperti itu. Tantangannya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada pengawas pemilu untuk bisa lebih berbicara mungkin dengan nada yang baik,
yang santun gitu kan, karena masyarakatnya heterogen di Jakarta Utara ini. Terkadang ada beberapa SDM pengawas pemilu juga yang mungkin cara bicaranya punya nada yang tinggi, padahal memang tidak bermaksud untuk bersikap keras ataupun kasar ya, tetapi itulah yang sering kali terjadi di Jakarta Utara. Jadi tantangan saya tentu harus memberikan pemahaman gitu kan ya, supaya membiasakan mereka dengan nada-nada yang santun gitu ke depannya. Ya. Mungkin Nah itu, nih Bu, kan Iya. pemilu serentak itu kan sudah disahkan nanti akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Iya. Persiapan apa saja sih yang akan dilakukan Divisi SDM Organisasi Bawaslu Jakarta Utara untuk menuju tahapan pemilu serentak di 2024? Nah, tentu sekarang secara organisasi saya membenahi di internal sendiri untuk teman-teman staf itu memberikan pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan-pelatihan baik itu jurnalistik, public speaking, sehingga mereka memiliki potensi tersebut yang tentu sangat dibutuhkan nanti ketika tahapan maupun penyelenggaraan pemilu. Teman-teman dibekali dengan pelatihan-pelatihan tersebut. Kemudian untuk SDM pengawas pemilu sendiri, tentu saya menginformasikan bagaimana kapan rekrutmen itu kepada seluas-luasnya masyarakat, sehingga masyarakat ini banyak yang ikut berpartisipasi nanti mendaftar menjadi pengawas pemilu. Karena kalau nanti banyak yang mendaftar, tentu kita akan bisa memilih yang baik dari yang terbaik dari yang baik gitu kan, karena banyak yang mengikuti proses seleksi. Itu juga akan meningkatkan kapasitas ya, akan meningkatkan kualitas SDM pengawas pemilu tersebut kalau banyak yang mengikuti gitu. Nah, untuk pemilu serentak 2024 nanti nih Bu, ya kita masih punya waktu 2 tahun lagi ya Bu. Harapan Ibu sendiri dari Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jakarta Utara apa? Harapan saya ke depan ini tentunya pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan berkualitas, itu pasti ya. Tetapi kalau melihat kasus yang kemarin itu juga pernah terjadi pemukulan terhadap pengawas pemilu kita. Nah, itu saya berharap tidak terjadi lagi. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, untuk mungkin menghimbau kepada pengawas pemilu jajaran di bawah Bawaslu Jakarta Utara untuk bisa lebih santun dalam memberikan informasi terkait aturan-aturan mengenai penyelenggaraan pemilu, baik itu dari undang-undang maupun per Bawaslu. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan sama-sama waktunya di konten kita Pendidikan Politik Bawaslu Jakarta Utara, Literasi sama Marfuah. Terima kasih Bu Hamidah. Iya, terima kasih. Sama-sama Mas Dimas.